Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai moderator akan menjelaskan tentang etika bisnis syariah. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Sajeh Yasmin, NIM 2021 11555. Yang kedua, Anggi Aprilia Katarina 2021 11560. Yang ketiga, Muhammad Bagas 2021 11564. Yang keempat, David Agustin 2021 11566. Yang kelima, Della Fadlikah 2021 11567. Yang keenam, Rifki Khairil Anam 2021 11568. Yang ketujuh, Ilham Atabik 2021 11570. Yang kedelapan, Putri Amalia 2021 11571. Yang sembilan, Putri Diana 2021 11572. Pengertian etika bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan yang merupakan bagian dari filsafat. Menurut Webster Dictionary, etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematisasi tentang tindakan moral yang benar. Perbedaan akhlak dan etika ialah bahwa etika merupakan dari filsafat yang bertitik tolak dari akal pemikiran, sedangkan akhlak ialah untuk ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang Rasulullah SAW dan nama yang buruk. Berdasarkan ajaran Allah SWT, etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku jujur, benar, dan adil. Etika merupakan cabang ilmu filsafat, mempelajari perilaku moral dan immoral, membuat pertimbangan matang yang patut dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau kelompok tertentu. Teori dan sistematika etika bisnis. Teori-teori dan sistematika etika bisnis menurut para ahli. Sistem etika Islam secara umum memiliki perbedaan mendasar dibanding sistem etika Barat. Pemaparan pemikiran yang melahirkan sistem etika di Barat cenderung memperlihatkan perjalanan yang dinamis dengan cirinya yang berubah-ubah dan bersifat sementara sesuai dinamika peradaban yang dominan. Lahirnya pemikiran etika biasanya didasarkan pada pengalaman dan nilai-nilai yang diyakini para pencetusnya. Pengaruh ajaran agama kepada model etika di Barat justru menciptakan ekstremitas baru, di mana cenderung merenggut manusia dan keterlibatan duniawi dibanding sudut lain yang sangat mengemukakan rasionalisme dan keduniawian. Sedangkan dalam Islam mengajarkan kesatuan hubungan antar manusia dengan penciptanya, kehidupan totalitas duniawi dan ukhrawi dengan berdasar sumber utama yang jelas yaitu Al-Quran dan Hadis. Ketentuan etika bisnis dalam Islam. 1. Kesatuan atau tauhid atau unity. Dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. 2. Keseimbangan atau equilibrium atau adil. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. 3. Kehendak bebas free will. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. 4. Tanggung jawab atau responsibility. Manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis. Prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. 5. Kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Mengandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses supaya meraih
atau menetapkan keuntungan. Tujuan umum etika bisnis dalam Islam. 1. Membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan, dan memancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko. 2. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan. 4. Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan atau ukhuwah dan kerjasama antara. Pandangan Islam tentang bisnis. Bisnis termasuk dalam kegiatan manusia yang terpenting, dan manusia adalah makhluk yang memerlukan teman dan kelompok. Bisnis diperlukan karena tidak ada seorang pun yang dapat hidup dengan sempurna, mampu menyediakan segala keperluan dan tuntutan hidupnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Oleh karena itu, manusia saling memerlukan, bekerja sama, dan saling tolong-menolong. Islam mendorong umatnya berusaha mencari rezeki supaya kehidupan mereka menjadi baik dan menyenangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan langit, bumi, laut, dan apa saja untuk kepentingan dan manfaat manusia. Manusia hendaklah mencari rezeki yang halal. Prinsip pebisnis Muslim. Pertama, tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya, meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepadanya. Dialah pemilik mutlak atas semua yang diciptakannya. Yang kedua, keseimbangan atau kesejajaran merupakan konsep yang menunjukkan adanya keadilan sosial, yakni manusia mempunyai sesuatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak terbatas. Yang ketiga, kehendak bebas, yakni manusia mempunyai sesuatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak terbatas. Yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab ini terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab manusia kepada masyarakat. Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling bergantung. Maka dari itu, setiap perbuatan manusia baik atau buruknya harus dipertanggungjawabkan. Bisnis terlarang dalam Islam ada 5. Yang pertama, jahalah atau kesamaran, yaitu tidak ada pihak yang merasa ditipu. Kedua, maisir atau perjudian. Ketiga, azmu atau kezaliman, menipu, menimbun barang, dan sebagainya. Keempat, mengandung riba, jelas diharamkan dalam Islam. Dan yang terakhir, gharar, penipu atau kecurangan. Terima kasih.